hapus pesantren karena mereka masih menerapkan sistem penjajahan di dalam lingkungan pendidikan. Kalau kita tarik sejarahnya ke belakang, hal seperti ini mirip dengan penjajahan Belanda dan agama Hindu-Buddha. Bahkan bukan hanya penjajahan Belanda saja, berbagai negara juga mereka menerapkan hal seperti ini. Ketika lewat di orang yang pangkatnya lebih di atas, atau dia itu siapa, maka harus menunduk, bahkan berjalan jongkok. Ini kan sudah keterlaluan. Kalau kalian mengatakan bahwa ini tradisi dalam pesantren, pesantren kan beragama Islam. Dan saya mau tanya, sejak kapan Nabi Muhammad menerapkan hal-hal seperti ini? Para tabi'in, para sahabat, dan lain sebagainya. Ini kan berasal dari dua faktor tadi, dua zaman tadi, zaman penjajahan dan juga berasal dari agama Hindu-Buddha. Kalian salah menerapkan hal ini. Kalian mengatakan ini tradisi pesantren. Kalau kita lihat dalam perspektif agama, itu ada dua surah yang mengatakan, yaitu ada di surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi innahu la yuhibbul musrifin. Di dalam tafsiran Al-Wajiz mengatakan bahwa Allah membenci orang-orang yang melakukan hal berlebihan, seperti di pesantren-pesantren mereka kan menghormati orang secara berlebihan. Kalian mau cium tangan, silakan cium tangan, tapi tidak perlu bolak-balik. Apa manfaatnya? Mana dalilnya? Apakah Nabi dan sahabat pernah mencontohkan? Tidak ada. Pasti jawaban kalian yaitu ini tradisi. Yes, tapi jangan menambahkan seakan-akan ini adalah perlakuan agama. Ya, saya menghargai itu, tapi tolonglah berpikir kritis mengenai hal ini. Dan juga ayat seperti ini ada di surah Al-An'am ayat 141. Bunyinya juga sama. Innahu la yuhibbul musrifin. Kalau di dalam tafsiran Al-Wajiz, ia mengatakan, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan, melampaui batas syariat, ya, syariat. Jadi kalian yang melakukan hal-hal seperti ini, jangan terlalu berlebihan, ya. Karena Al-Quran sudah mengatakan itu, jangan berlebihan. Kalian ikut siapa? Ikut Al-Quran, ikut hadis, atau ikut kemauan sendiri? Kalau kita kritisi secara jauh, pesantren NU pertama kali mereka tidak melakukan hal seperti ini. Cuma karena ada ustadz-ustadz yang mau dihormati secara berlebihan, maka mereka menerapkan hal-hal seperti itu. Kalau mau mencium tangan harus berjejer, jongkok, berjalan. Ini bukan definisi menghormati, tapi terlalu mengagungkan, meninggikan manusia. Coba kalian pahami di dalam bacaan surat itu, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi dan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, yang pantas kita agungkan itu hanyalah Allah, bukan manusia. Dan juga beberapa hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak suka hal-hal yang berlebihan. Orang-orang yang gulu, itu orang-orang yang berlebihan, ya, sikap-sikap mereka berlebihan. Jadi kalian ini ikut siapa? Janganlah ikut kemauan sendiri. Saya tidak menyalahkan kalian, namun kalian harus mengkritisi tradisi ini berasal dari mana. Bukan dari Islam, bukan dari pesantren Nahdlatul Ulama yang pertama kali, bukan. Tapi ini dari zaman-zaman penjajahan. Lalu mereka menerapkan di dalam pesantren, membersihkan rumah-rumah para ustadz, membersihkan hal-hal yang bukan tugasnya anak santri, anak santriwati, bukan tugas mereka. Tapi mereka turut mengikuti membersihkan dengan dalih bahwa supaya dapat berkah. Hei,
Berkah itu hanya diberikan oleh Allah, bukan manusia yang memberikan, ya. Dan juga itu sistem perbudakan. Kalian kan punya istri, kalian mungkin punya pembantu. Kalau tidak punya, ya ada keluarga yang lain. Bukan tugasnya santri-santri, ya. Jangan menormalisasikan hal seperti ini. Tugasnya santri itu kalian didik dengan pendidikan, dengan Al-Quran, dengan hadis. Bentuk sopan santun mereka, bentuk akhlak dan adab mereka. Bukan kalian suruh-suruh seperti itu. Cobalah kalian pikir. Jangan terlalu berlebihan. Allah dan Nabi Muhammad tidak menyukai hal seperti itu. Saya sudah sampaikan surah-surah yang tadi, pasti kalian paham. Kalau tidak paham, berarti sudah keterlaluan. Jangan egois dengan pendapat Anda, dengan tradisi Anda. Itu bukan tradisi Nahdlatul Ulama. Ya, bukan. Itu tradisi Belanda dan juga agama Hindu dan Buddha. Tradisi mereka kalian comot lalu pakai dengan mengatasnamakan ini tradisi pesantren. Jadi bagaimana? Mulai sekarang kalau kalian tahu, rubah. Tidak usah jalan jongkok, antri ambil makanan, jalan jongkok cium tangan. Tidak usah. Ajarkan mereka adab dan akhlak. Bukan hal-hal jongkok seperti itu. Ya, karena sebagian anak-anak pesantren ketika keluar dari pesantren, mereka berubah 90%. Karena mereka terkurung lama di dalam pesantren, mereka penasaran hal-hal yang di luar. Yang dulunya tidak minum alkohol, sekarang minum alkohol. Yang dulunya tidak pernah melakukan hal-hal maksiat lain, karena mereka penasaran, jadi mereka melakukan. Dan ini sebagian besar. Ya, karena kenapa? Ustadz-ustadz mereka di dalam pesantren tidak mengajarkan ketika keluar kalian harus apa, kalian harus apa. Mungkin ada yang mengajarkan hal ini, namun sebagian kecil saja. Dan juga mereka yang kita tahu, ini anak pesantren. Tapi setelah kita cari tahu, akhlak mereka buruk. Mereka tidak paham apa itu adab. Karena yang mereka ketahui hanya sistem perbudakan. Ya, saya tidak menjelekan hal-hal seperti itu. Namun saya mengajak kalian untuk berpikir, ini tradisi pesantren NU atau tradisi Belanda dan agama Hindu Buddha. Supaya kalian jangan keliru dalam membedakan. Kalau kita mengetahui pesantren NU yang pertama, mereka tidak seperti ini. Cuma para oknum yang tidak bertanggung jawab, mereka menerapkan sistem Belanda ke dalam pesantren. Jika kalian mau membeli buku tentang adab dan surah dan juga surah-surah yang lain yang saya paparkan tafsirannya, atau kalian ingin belajar tafsiran, kalian bisa cek di keranjang bawah sini, ya, keranjang bawah kalian bisa cek, atau di deskripsi ada link-link yang saya pasang di situ supaya menambah keilmuan kalian. Kita sama-sama belajar. Cukup sekian penyampaian saya. Kalau saya salah, saya minta maaf. Sampai berjumpa lagi dengan saya, Izal Samsudin. Salam kritis.